Puji Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk malam hari ini kami telah memuji meninggikan Engkau. Sungguh seperti pujian kami, mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami butuh Tuhan pencahayaan itu. Kami butuh sinar terang itu menerangi setiap hati kami. Sehingga di antara kami tidak ada yang hidup dalam kegelapan. Sehingga kegelapan itu boleh kami halau, menyingkir dari kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan terus dari terang kepada terang yang sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk kembali belajar firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, semua yang boleh kami pelajari malam hari ini boleh bermanfaat bagi kami semuanya, dan kami boleh mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur memberkati setiap anak-anak Allah yang telah bergabung pada malam hari ini. Kami juga memberkati mereka yang masih berusaha untuk masuk dalam acara Zoom meeting pada malam hari ini. Minta malaikat surga membantu mereka supaya mereka tidak mengalami kesulitan untuk bergabung dengan Zoom pada malam hari ini. Hingga mereka tidak ketinggalan dalam pengajaran firman yang akan bersama-sama kami bahas di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Nah, Ibu Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita kembali untuk mengadakan online discipleship. Kita masih membahas tentang satu tema, yaitu tentang air yang hidup. Ya. Nah, ini bagian yang ketiga. Saya harap malam hari ini merupakan bagian yang terakhir, lalu besok kita akan melanjutkan tema yang berikutnya, yaitu tubuhmu adalah bait sucinya. Nah, Bapak Saudara, tadi malam saya bahas tentang sesuatu yang di mana Tuhan sendiri sudah menjanjikan kepada kita bahwa Dia akan memberikan kepada kita hati yang baru. Ya, itu adalah janji yang diberikan. Jadi pemulihan yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini nanti akan menghasilkan yaitu hati yang baru, ya. Hati yang baru itu bukan hati yang direnovasi, hati lama yang direnovasi, tapi benar-benar hati yang diganti oleh Allah, ya. Diganti oleh Allah dengan hati yang baru. Di mana hati yang baru itu memiliki karakteristik daripada Allah sendiri dan ada benih ilahi di dalamnya sehingga hati yang baru itu bisa taat, hati yang baru itu bisa nurut, hati yang baru itu bisa mengerti akan hatinya Tuhan. Nah, Bapak Saudara, penggantian hati dengan yang baru adalah proses yang amat mudah ya seharusnya. Kenapa? Hal ini bisa menjadi amat sulit bagi orang-orang yang mencoba untuk memiliki hati yang baru. Ya, kenapa? Karena adanya faktor di mana manusia ini memang awalnya sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus banyak sekali ya hati yang terluka. Bila sebuah hati terluka sangat ya, firman Tuhan katakan gantikan saja dengan yang baru. Proses ini telah kujanjikan lama sekali. Allah Bapa berkata, aku adalah dokter, ahli di dalam bidang itu. Aku akan melakukannya bagi siapa yang merasa perlu akan sebuah hati yang baru. Nah, Bapak Saudara, kerinduan untuk memiliki hati yang baru itu merupakan pilihan bagi kita semuanya. Ya, jadi pilihan Anda butuh atau tidak. Anda pengen nggak hati yang baru itu? Atau Anda masih happy, masih sayang dengan hati lamamu itu? Kenapa saudara? Hati yang lama yang walaupun itu penuh dengan kelemahan dan banyak penderitaan masih disayang oleh manusia. Karena punya kenangan, punya memori. Ya. Nah, kenangan-kenangan itu kadang-kadang sayang kalau di-skip, ya, kalau dibuang begitu saja. Makanya disimpan. Waktu Allah menawarkan akan diberi hati yang baru, manusia itu mulai berpikir panjang, ya, penuh dengan perhitungan dan pertimbangan. Ya, mau enggak ya
Mau enggak ya? Nah, Bapak Saudara, malam hari ini apapun kenangan yang pernah ada di dalam hati lamamu, ya, kalau nanti dibandingkan dengan apa yang Tuhan janjikan di dalam hati yang baru itu tidak ada sebandingnya, Saudara. Ya, malam hari ini coba ambil sikap. Aku mau Tuhan, hati yang baru itu. Berikan kepadaku Tuhan, hati yang baru itu. Ketika Anda meminta, Dia akan memberikannya. Amin. Dan memang Allah Bapa itu spesialisnya. Tadi dia katakan, aku adalah dokter dan ahli yang ahli dalam bidang itu. Ya, dan Bapak berjanji, aku akan melakukannya bagi siapa saja yang perlu, yang merasa perlu akan hati yang baru itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat selanjutnya ya. Ini review sedikit tadi malam. Hati manusia yang lama itu sebenarnya sudah rusak sama sekali. Dan hati manusia yang lama itu sebenarnya kondisinya tidak dapat di-repair atau direparasi lagi, ya. Nah, sekarang yang mereka butuhkan adalah sebuah pencangkokan hati yang baru yang telah Bapak sediakan bagi mereka. Amin. Ya, jadi bukan di-repair hati lama Anda, bukan direparasi hati lama Anda, tapi sekarang Anda akan diberi hati yang baru yang dicangkokkan oleh Allah Bapa di dalam hidup Anda. Nah, Bapak Saudara, bagi orang yang berjalan dengan hati yang lama, biasanya mereka akan mengalami banyak sekali sakit penyakit. Kenapa saudara? Akar dari setiap persoalan manusia itu sebenarnya awalnya atau munculnya, sumbernya itu dari dalam hati. Ya, kalau orang hatinya baik, kalau orang itu hatinya benar, nanti tubuhnya juga akan benar. Orang seperti itu biasanya merepotkan Allah terus-menerus. Dan itu membocorkan energi daripada tubuh Kristus dari waktu ke waktu. Amin. Nah, Bapak Saudara, ngurusin orang yang sakit hati, pahit hati, itu melelahkan sekali. Ya, saya sebagai hamba Tuhan yang sering mendapatkan WA atau orang telepon untuk konseling, kadang-kadang mereka datang ke rumah atau ketemuan di mana saya diundang ke rumahnya. Lalu muncullah orang-orang yang tadi dikatakan sebenarnya masalahnya sumbernya karena sakit hati, tidak bisa mengampuni, tidak bisa menerima, dan kecewa dengan manusia, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan lingkungannya. Macam-macam. Semuanya kalau dideteksi, sebenarnya masalahnya adalah di dalam hati orang itu. Lalu saya sering katakan, jika hatimu baik, jika hatimu beres, sebenarnya masalah nggak akan terjadi seperti ini. Ya, coba jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan memancar kehidupan. Amin. Jadi menjaga hati ya, atau memiliki hati yang baik, yaitu hati yang baru, itu perlu. Ya, kenapa? Kondisi hati lama Anda itu sudah parah sebenarnya. Mari saudara ya, malam hari ini benar-benar minta kepada Bapak, Bapak berikan aku hati yang baru itu. Sehingga aku tidak lagi menderita oleh dampak daripada kondisi hati lama yang bergejolak di dalam hidupku ini. Nah, orang-orang yang memakai hati yang lama itu, berjalan dengan hati yang lama itu melelahkan Tuhan, melelahkan juga tubuh Kristus, melelahkan juga para hamba-hamba Tuhan. Betul nggak? Ya, nanti kalau Anda sudah mulai pelayanan dan Anda sudah mulai dicari orang, lalu Anda mulai konseling dengan orang-orang seperti itu, nanti Anda akan mengerti apa yang saya katakan. Ini bukan curhat, kami bukan. Ya, kami dengan rela, kami dengan segenap hati, dengan ikhlas melayani tubuh Kristus, melayani Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kondisi seperti ini sangat disayangkan. Kenapa? Ini menguras energi.
Sesuatu yang harusnya tidak perlu berlarut-larut, yang harus di-stop, yang harus dihentikan malam hari ini. Amin. Nah, jadi mulai caranya gimana? Mulai dididik, belajar, didewasakan supaya bisa mandiri, punya hubungan dengan Tuhan karena punya hati yang baru dan Tuhan ada di dalam dirinya. Ya, itu caranya cuma satu, untuk memangkas ya hati-hati yang lama yang menguras energi di dalam anggota tubuh Kristus ini cuma satu. Ya, caranya apa? Didewasakan. Ya, didewasakan. Mulai belajar ya. Jadi memang program kami adalah mendewasakan Bapak Ibu Saudara. Kami latih Bapak Ibu Saudara. Kami beri arahan, kami beri contoh-contohnya, kami beri firman-Nya juga, ya. Nah, ada kuasanya kalau perlu ada, ya, kalau hal-hal ada yang mengikat dalam kehidupan Anda, ada masa lampau yang masih menjerat dalam kehidupan Anda, pernah kita lakukan juga pelayanan inner healing dan pelayanan pelepasan. Selebihnya, Anda harus punya tanggung jawab hidupmu sendiri dengan Tuhan. Amin. Nah, jangan membocorkan energi tubuh Kristus ya, dan itu terus-menerus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Bapak malam hari ini ya tentang hati yang baru ini ya. Bapak berkata, "Benar anakku, aku membutuhkan waktu juga untuk mendirikan tubuh Kristus yang sehat dan berkualitas." Amin. Ya, yang berkuasa di bumi ini. Aku harus melakukan penggantian hati ini secepat-cepatnya. Kalau tidak, banyak pekerjaan yang terbengkelai sebelum waktu itu berakhir. Bapak katakan sekali lagi, aku akan mengajarimu bagaimana melakukannya di dalam prakteknya. Amin. Nah, Bapak Saudara, ternyata ini betul sekali. Allah Bapak mengajar kita banyak hal sehingga kita bisa mempraktekkan untuk mendapatkan hati yang baru tersebut. Mari kita baca Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberi mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, Bapak Saudara, perhatikan Saudara, Tuhan masuk dalam hati seseorang menjadi Allah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dampaknya, ya, hati yang keras itu dijauhkan, ya. Hati yang baat itu diberikan mulai terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, anakku, ya, aku akan melakukan perkara-perkara besar dalam daerah ini. Aku hendak mengajarkan engkau tentang pencangkokan hati ini. Bukan hanya sekedar menyembuhkan hati seseorang. Ya, bukan sekedar menyembuhkan hati seseorang. Tapi proses pencangkokan ini akan menggantinya hati Anda ya sepenuhnya menjadi hati yang baru secara total. Amin. Bukan hanya menyembuhkan hati seseorang, tapi menggantinya secara total. Amin. Nah, tapi saudara perhatikan, pada saat kesadaran mereka bertumbuh ke arah hadirnya roh anakku, yaitu Tuhan Yesus, mereka akan mulai menyadari perlunya mengganti hati mereka yang usang itu dengan yang baru, yaitu yang dibawa oleh benih anakku. Bila tidak, hidupnya akan tetap tidak akan berguna bagiku. Ya, mari kita baca lagi ayatnya. Yeskiel 36, 25 sampai 29. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu.
Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Amin. Nah, Bapak Saudara, perhatikan, hati yang baru ini sebenarnya adalah hati yang diberikan oleh Allah. Rohnya dimasukkan ke dalam hidup kita, sehingga kita memiliki sebuah karakteristik yang baru. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu, ya, dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi, hati yang baru itu akan menjadi sangat lembut. Hati yang baru itu, ya, akan menjadi sangat penurut terhadap perintah-perintah Allah. Sementara yang lama selalu ingin hal-hal yang berbeda dengan keinginan Allah itu sendiri. Amin. Nah, sementara saudara, ya, ketika orang sudah lahir baru, bukan berarti mereka ini sudah hati lamanya sudah keluar dari dalam dirinya, belum. Jadi mereka memiliki dua hati. Jadi untuk sementara, ketika dua hati itu ada bersama-sama dalam diri seseorang, semakin sering orang itu mau mendengar suara hati daripada Tuhan Yesus, mereka akan bertumbuh dengan cepat di dalam anugerah itu. Nah, nanti akan tiba, saudara, saatnya di mana ketika hatinya yang lama menolak firman Allah dan enggan untuk mendengar suara Allah lagi, saat itu biasanya ia akan berhenti bertumbuh. Bahkan boleh dibilang cenderung untuk merosot lagi. Kenapa saudara? Ya, karena dia mulai memakai hati yang lama. Bila seseorang memakai hati yang lama dan yang baru berganti-ganti, akan selalu terjadi banyak kebingungan. Mereka yang hatinya mengasihi aku dengan kuat akan mampu membedakan hati mana yang sedang mereka pergunakan pada suatu waktu. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan masuk bagian ini, ya. Jadi, orang yang memiliki hati yang baru nanti akan punya tekad, punya sikap yang lebih kuat lagi di dalam mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan segenap kekuatannya, ya. Mengasihi dengan segenap kekuatannya. Jadi sebenarnya di dalam Alkitab ini ada dua perintah yang penting, dan itu disebut sebagai dua perintah terutama yang tertulis di dalam Alkitab. Dan dua perintah itu adalah bisa kita lihat dari Markus pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Markus 12 ayat 29, ya, sampai ayat yang ke-31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Ya, ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, Markus 12, 29 sampai ayat 31. Ini sebenarnya sebuah rangkuman. Rangkuman dari dua loh batu yang diberikan oleh Allah kepada Musa, yang di dalamnya tertulis 10 perintah Allah. Ya,
Tadi dikatakan, "Hei dengarlah, hei orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ya, jadi Tuhan itu masih menyambungkan ketika dia berbicara kepada murid-muridnya ini tentang apa yang pernah diberikan kepada bangsa Israel pada waktu dipimpin oleh Musa kala itu. Ya, di mana Musa diberi 2 loh batu oleh Allah. Suruh naik ke atas gunung, lalu diberi 2 loh batu, di dalamnya ada 10 perintah. Ya, nah 10 perintah itu apa saja? Ya, satu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, karena aku adalah Allah yang cemburu. Ya, yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas di langit, yang di bumi dan di bawah di air. Ya, nah yang ketiga dan sujud menyembahnya. Yang ketiga adalah apa namanya? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Yang keempat adalah hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Yang keenam, hukumnya katakan jangan membunuh, ya. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang delapan, hukumnya adalah jangan mencuri. Hukum kesembilan adalah jangan saksi dusta. Hukum yang ke-10 adalah jangan mengingini milik barang orang lain, ya. Rumahnya, kudanya, ya, ternaknya, ladangnya, dan sebagainya. Jangan mengingini. Jadi ada 10 perintah. Dari 10 perintah itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Hukum 1 sampai hukum keempat itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, makanya isinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat patung dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hormati dan kuduskan hari Sabat. Ini adalah relasi, ya, relationship, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hukum 1 sampai ke 4. Hukum 5 sampai ke 10 itu adalah hubungan antar sesama manusia, ya. Menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, jangan mengingini milik barang orang lain. Kemudian dari 10 hukum ini dicakup atau dirangkum oleh Tuhan Yesus menjadi hukum yang terutama dibagi menjadi 2 bagian. Yesus katakan, ya, ayat 30 tadi katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ayat 30 ini sebenarnya merangkum dari hukum 1 sampai hukum yang keempat. Amin. Ngerti? Nggak ngerti ya sudah. Ya, jadi hubungannya dengan Allah. Kalau Anda mulai mengasihi Tuhan, jangan dengan 1/4 hati, jangan dengan setengah hati atau 3/4 hati. Tapi harus total, segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Amin. Nah, jadi mau melakukan sesuatu seutuhnya. Kenapa saudara? Hati yang baru yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, itu penggantian hati secara total, ya, yang berasal dari Allah. Hati manusia sudah terbagi-bagi, ya. Mungkin untuk Allah tinggal beberapa persen saja. Tapi hati yang dari Allah itu kembali, ya, nantinya akan mengajak atau membawa Anda untuk lebih lagi dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal dan kekuatan kita. Amin. Nah, jadi saudara, perhatikan ya. Mari mulai malam hari ini. Ya,
Bulatkan hati Anda. Totalitas dalam mengiring Tuhan. Ya, jangan setengah hati. Apalagi cuma seperempat hati. Atau satu on hati. Kalau hati ayam ya bolehlah diketeng satu on dulu ya. Buat apa namanya, ya bau-bauan aja lah. Tapi kalau hatimu, hati yang baru, jangan satu on dengan Tuhan ya. Nah, harus total, segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, amin. Menyembah Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan pun harus dengan segenap hati. Ketika Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, tidak ada bagian, tidak ada kesempatan, tidak ada jatah bagi yang lainnya. Amin. Total buat Tuhan. Wah, kelihatannya Tuhan tuh egois banget. Nah, sebenarnya bukan egois, saudara. Untuk menyelamatkan Anda dari kontaminasi dan terpengaruh dengan lingkungan ini, dia miliki dulu semua yang ada di dalam diri Anda. Ya, ketika Anda melakukannya dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Dia. Nah, nanti urusan dengan sesama, Tuhan juga yang akan atur. Ya, kapan saatnya Anda harus mengasihi sesama Anda, mengasihi anak Anda, mengasihi suami Anda, mengasihi istri Anda, dan sebagainya, nanti Tuhan yang akan memerintahkannya. Bukan berarti kalau semuanya Anda serahkan sama Tuhan, yang lainnya nggak kebagian. Pasti akan kebagian. Karena Tuhan Allah yang kita sembah bukan tipe Tuhan yang rakus dan serakah. Amin. Kasihnya luar biasa. Dia berbagi, dia suka sharing, dia tahu kemana dia harus mengalir dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang sedang membutuhkannya. Amin. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Nah, hukum yang kedua baru, kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, Bapak Saudara, ya, Allah Bapak mengingatkan kita. Kamu telah mengerti bahwa ternyata tidak seorang pun didapati mampu melakukan kedua perintah utama itu dengan sempurna kecuali Tuhan Yesus, ya. Anakku Tuhan Yesus. Ia saja satu-satunya yang mampu melakukan kedua perintah utama ini. Lalu muncul pertanyaan, Saudara. Mengapa tak seorang pun yang mampu? Kenapa hanya Tuhan Yesus yang mampu? Alasannya juga masalah hati. Karena hati manusia lama, ya manusia itu sudah tidak murni lagi. Hati mereka selalu telah diisi dengan keinginan-keinginan daging yang selalu ingin dipuaskan. Jadi ketika dituntut untuk mengasihi dengan segenap hati, mustahil. Kenapa? Sudah terisi, sudah ada jatah-jatah ya yang harus dipuaskan, yaitu keinginan-keinginan dagingnya. Amin. Nah, biasanya saat kita menemukan seseorang yang mengalami luka batin, yang nampaknya tak tersembuhkan lagi, nah kita harus bisa memberitahukan kepadanya tentang adanya atau sebuah hati yang baru yang memang Bapak telah sediakan. Dan ajak dia untuk menerima pemberian ya hati ini. Hati Tuhan Yesus atau boleh dikatakan juga itu merupakan kopi dari hati Tuhan Yesus. Maka hati Tuhan Yesus itu nanti akan mulai berfungsi di dalam dia. Amin. Jadi sekarang bukan main tengkang-tengking, Saudara. Ya. Jadi Anda tidak lagi dilatih untuk jadi tukang tengking, ya. Tapi mulai membuka sebuah paradigma yang baru, pengertian yang baru kepada orang-orang yang kita layani, ya. Tawarkan hati yang baru. Seperti tadi saya katakan, ya. Ketika saya ketemu dengan orang yang minta untuk dikonseling itu, dan saya lihat sebenarnya masalah mereka itu adalah masalah di bagian hati mereka. Ketika mereka, ya, saya tawarkan untuk
memiliki hati yang baru, ada yang mau terima, ada yang tidak juga. Bagi yang mau terima, saudara, progres dalam hidupnya akan berbeda dengan yang nggak mau terima, saudara. Mereka akan mengalami sebuah pertumbuhan. Karena apa? Sekarang mereka setelah menerima hati yang baru ini, tidak berjalan lagi dengan hati yang lama, tapi mulai melangkah, ya, hidupnya selalu dilakukan berdasarkan, dituntun melakukan dengan hati yang baru itu. Hasilnya, saudara, wow, keren. Kenapa? Karena hati yang baru itu kualitasnya seperti apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Amin. Tidak pernah gagal, tidak pernah kecewa, tidak pernah lemah, dan sebagainya. Selalu excited. Kenapa? Ada sesuatu potensi yang luar biasa di dalam hati yang baru tersebut. Amin. Nah, Bapak Saudara, itu mungkin nggak terlalu tidak semudah kita ngomong kepada mereka, ya. Nah, di sini tentu saja, ya, dia harus diberi petunjuk, ya. Orang-orang tersebut harus diarahkan bagaimana mempergunakan hati yang baru itu selanjutnya. Ketaatan kepada segenap perintah Allah hanya dapat terjadi bila seluruh hati orang percaya itu juga diganti dengan hati yang baru miliknya Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Saudara, bagaimana setelah kita mengalami hati yang baru di dalam Allah ini? Nah, disinilah kita nanti akan melihat hati yang baru itu akan mengalirkan pancaran-pancaran, aliran-aliran, ya. Aliran apa? Aliran yang baik, aliran yang murni, aliran yang kudus, aliran yang luar biasa. Kenapa? Muncul dari hati yang baru. Amin. Tadi sudah saya katakan, segala sesuatu sekarang tergantung hatinya. Amin. Nah, ketika orang itu hatinya baru, mereka akan bisa mengalami hal-hal seperti itu. Tapi kalau orang itu hatinya dia masih gunakan hati yang lama, biasanya sulit untuk mengalami hal-hal bersama dengan Tuhan, seperti itu. Ya, nah Bapak Saudara, ketika hati yang baru itu sudah terjadi dalam hidupnya, aliran-aliran yang hidup yang baru itu mulai mengalir. Ya, ketika aliran yang hidup itu mengalir, semua yang dilintasi, yang kena dengan aliran itu, yang tadinya mati akan hidup, akan memulihkan, akan menyembuhkan, ya, akan membawa dampak yang positif. Kenapa? Karena alirannya aliran yang hidup. Beda dengan aliran air yang mati, ya. Di mana air itu mengalir, nanti akan membawa dampak yang buruk. Nanti cek dalam hidup Anda. Kenapa ya? Kalau saya ngomong dengan orang, ya, orang kok jadi tambah apa ya? Tambah tambah kacau gitu. Ya. Kalau orang ngomong dengan saya begitu, kenapa kok tambah kacau? Ya. Nah, kenapa saya tidak bisa membawa damai, pencerahan terhadap orang-orang sekitar saya? Nah, jangan-jangan memang Anda nggak punya stok, ya. Stok yang ada di dalam dirimu itu stok buruk. Kemanapun Anda pergi, ya, selalu membawa dampak yang buruk juga. Ya, umpama nih, Anda masuk nih, ngelamar sebuah pekerjaan. Karena Anda melihat ada sebuah perusahaan yang, wah, luar biasa, ya, perusahaan besar, sukses, ya, wah, produknya bagus, omsetnya juga luar biasa. Lalu Anda mulai tertarik untuk masuk dalam perusahaan itu. Ketika Anda masuk perusahaan itu apa terjadi? Perusahaan itu bangkrut. Karena kehadiran Anda. Kenapa saya ya? Kehadiran saya kok tidak menjadi blessing, tidak menambah atau membuat usaha perusahaan itu tambah jaya dan luar biasa. Nah, atau sebaliknya, Anda melihat ada perusahaan yang sudah mulai bangkrut, ya. Tapi ketika Anda masuk ke tempat itu, perusahaan itu mengalami pemulihan sehingga bertumbuh lagi, sehingga eksis lagi.
dan mengalami kejayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kehadiran Anda di situ. Nah, coba Anda lihat, ketika Anda hadir, ketika Anda ngomong, ketika Anda bereaksi, apa yang terjadi di dalam lingkungan Anda? Ya, kalau dampaknya itu buruk, cross check dulu. Jangan-jangan Anda sedang berjalan dengan hati yang lama. Tapi kalau Anda membuat banyak hal orang jadi tambah baik, mengalami pemulihan dengan Tuhan, nah disinilah ini indikasinya ya. Anda bisa mulai menangkap, oh puji Tuhan, kayaknya hidup saya mulai berdampak untuk lingkungan, untuk hal-hal yang positif. Nah, gara-gara saya terima Tuhan Yesus, memiliki hati yang baru di dalam Dia. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita dijadikan bait sucinya. Amin. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal diam di dalam Anda. Amin. Nah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah atau bait suci. Dari bait suci itu seharusnya harus mengalir ya. Ada sungai dari bait suci itu ya. Nah, bagaimana bisa terjadi? Hanya dengan hati baru dari Tuhan Yesus, itu maka bejana air yang hidup itu dapat menampung setiap air yang diberikan Tuhan dengan sempurna. Ya, dan bertumbuh serta bertambah volumenya sehingga mengalir semakin deras dan dalam airnya. Amin. Nah, sekarang lihat Saudara. Seperti apa yang kita bahas di sesi pertama kemarin ya, bahwa pemberian Allah air itu harus masuk ke bumi itu, ya. Lalu bumi itu menampung airnya, sehingga bumi itu lalu mengeluarkan sumber air, pancaran mata air itu. Begitu juga dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seperti perempuan Samaria yang haus akan air itu, lalu diberi air hidup oleh Tuhan, setelah dipuaskan oleh Tuhan, hidupnya, tubuhnya menjadi bait sucinya Allah. Dia pulang ke kampungnya, memancarkan air itu kepada semua orang yang dijumpainya. Ya, harusnya seperti itu. Kenapa? Karena bejana hatinya tidak bocor. Sehingga air yang didapat dari Allah itu tertampung dan semakin hari semakin meluap, semakin banyak di dalam diri Anda. Amin. Saya harap Bapak Saudara yang ikut kelas online discipleship seperti malam hari ini, ya hampir tiap malam, Senin sampai Jumat. Ya, dulu Senin sampai Minggu, tapi kayaknya saya potong Senin sampai Jumat. Ya, Sabtu Minggu saya pakai untuk keluarga. Ya, Senin sampai Jumat, ya saya bagikan firman. Firman itu adalah air. Ya, Anda sedang diisi dengan air. Seberapa banyak air yang ada di dalam diri Anda? Sekarang persoalannya seperti itu. Kalau air itu Anda cek di dalam diri Anda tidak ada, jangan-jangan bejana hatimu retak. Bejana hatimu bocor. Betul nggak? Benahi dulu, beresin kebocoran keretakannya itu. Dengan cara mengampuni, menerima orang-orang yang salah dengan Anda. Ada klarifikasi, ada rekonsiliasi, ada pemberesan dalam diri Anda. Sehingga bejana hatimu menjadi bejana yang baik. Ya, ketika Anda mendengar firman yang adalah air hidup itu, semakin membual, semakin banyak lagi. Oh hari ini tahu ini, hari ini tahu itu. Oh ada ini Pak ya, oh ada itu juga ya. Terima kasih Tuhan. Banyak pengetahuan tentang kebenaran firman yang boleh kita terima. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Amin. Nah, semakin hari
Anda harusnya menjadi semakin berhikmat, bukan? Karena apa? Pengetahuan yang dari Allah itu membuat Anda semakin tumbuh dalam hikmatnya, ya. Jika Anda mengerti bagaimana harus bertindak, bagaimana harus bereaksi dengan lingkungan, bagaimana cara menolong orang-orang di sekitar kita juga. Nah, saya harap ya, kepenuhan firman di dalam hidup Anda ini mulai terjadi juga, ya. Karena apa? Dari bait suci itu harus mengalir. Ada sungai yang mengalir dari bait suci ini. Nah, ini merupakan suatu ketetapan yang sudah Tuhan rancangkan jauh-jauh hari tentang adanya sungai yang akan mengalir dari bait suci itu. Nah, Bapak Saudara, seperti yang pernah dilakukan bangsa Israel di zaman Tuhan Yesus, mereka menimba air dari kolam Siloam dan menuangkan air dari bejananya di bawah kaki mezbah di pelataran luar bait suci dan membentuk aliran-aliran air yang mengalir terus keluar ke pintu gerbang timur menjadi sungai kecil yang mengalir ke lembah Kidron, ya. Lah Bapak Saudara, karena ya bait suci yang dibuat oleh Salomo, ya, pun Musa itu belum ada sungai yang keluar dari situ. Makanya orang-orang Israel membuat sungai, ya, buatan. Dengan cara apa? Mereka ambil dari bejana itu air dari itu lalu dituang di pinggir-pinggir bait suci itu, lalu mereka membuat parit seolah-olah membuat sungai di dekat sekitar halaman bait suci itu sampai mengalir ke lembah Kidron sana itu. Nah, dikucurkan terus, kucurkan terus, sampai mengalir alirnya seperti itu. Ya. Nah, Saudara, itu merupakan suatu profetik ya yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk kedepannya bahwa akan muncul bait suci yang dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup tersebut. Amin. Nah, perhatikan. Demikian akan terjadi dalam zaman antikristus. Nanti akan ada mata air yang membual dengan kencang sekali dari sebelah selatan mezbah itu. Air yang menuju keluar pintu gerbang timur dan berubah menjadi sungai yang menghanyutkan penyerbu-penyerbu yang hendak menajiskan bait suci itu. Ya, lalu air itu selanjutnya mengalir ke timur melalui belahan tanah yang terbentuk ketika Tuhan Yesus datang menjejakkan kakinya nanti ke bukit, ya, ke bumi di Bukit Zaitun, di mana akan terjadi gempa dan membelah Bukit Zaitun itu dari barat ke timur, ya. Coba kita lihat dalam Zakaria pasal 14 ayat 4 sampai 5. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di Yerusalem, ya. Nah, mana di? Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah, ya. Dan dua, ya, terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengahnya lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allah, ya, lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus akan bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, ayat 6 dan 8 sampai 8. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Nah, Bapak Saudara, untuk mengetahui penjelasan ini kita
coba melihat dari kitab Daniel. Daniel 9 ayat 26 sampai 27. Ya, ini apa yang disampaikan oleh Allah tentang nubuatan akhir zaman. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan di atas sayap kekejian. Ya, di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai memusnahkan yang telah ditempahkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, untuk memahami ini kita lihat catatan ini, saudara. Ya, nah, yang ditulis dalam materi kita, ya, perhatikan saudara, Anda baca dalam New King James Version, ya, sudah kalimat, maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Ya, sebenarnya kalimat ini diakhiri dengan sebuah titik. Baru mulai kalimat yang kedua. Jadi sebenarnya tidak nyambung seperti apa yang kita bahas, yang kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia itu. Jadi ada potongan-potongan ya, ini bicara tentang siapa, ini bicara tentang siapa, ini bicara tentang apa, begitu ya. Kalimat ini diakhiri dengan sebuah titik. Baru mulai kalimat yang kedua. Ya, yang berbunyi, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan, ya. Nah, kalau boleh disimpulkan, ya, atau sebenarnya lebih tepat kalau seluruh ayat itu berbunyi begini. Ayat ya 26 dan 7 ya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salah apa-apa. Ya, titik. Perhatikan ya. Jadi ini bicara tentang sesuatu yang beda nih. Lalu masuk ya setelah titik ini bicara tentang hal yang lainnya. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Ya. Nah, sekarang perhatikan akhir dari semua itu ialah akan terjadi sebuah banjir, ya. Dan telah ditetapkan bahwa perang itu akan berakhir dengan kehancuran. Namun dia akan mendapatkan sebuah ikatan janji atau covenant dengan orang banyak selama 7 tahun. Tetapi pada pertengahan dari 7 tahun itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan itu menimpa yang membinasakan itu. Amin. Ya. Nah, Saudara, jadi coba kita akan bahas ya, potongan-potongannya. Ya, ada 4 bagian dari ayat itu sebenarnya, peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi sampai nanti akhirnya kita menemukan bahwa sebenarnya dari bait suci itu akan mengalir aliran air itu atau sungai, ya. Nah, bagian pertama Saudara, kalimat itu berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, ya, yang diurapi, ya. Dia tidak salah apa-apa tapi dibunuh, gitu loh ya. Lalu datanglah Jenderal Titus Flavius Vespasianus yang diutus oleh Kaisar Roma ya memadamkan pemberontakan orang Yahudi pada tahun 70 dan Titus menghancurkan bait suci pada waktu itu ya. Itu bagian pertamanya ya di mana Tuhan Yesus ya datang ya, kematian Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus dibunuh di kayu salib itu, lalu tahun 70 itu bait suci diruntuhkan oleh Titus ya. Bagian yang kedua, maka datanglah rakyat ya, berbicara tentang akhir dari bait suci itu yang akan muncul sebuah mata air besar
di atas pelatarannya. Ya. Nah, disinilah baru muncul, Saudara. Nanti akan ada air, karena apa? Ada gunung, ya Zaitun yang terbelah tersebut tadi ya. Nah, artinya dari bait suci itu akan memancar mata air yang belum pernah ada dari zaman Abraham, mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, sampai zaman Salomo pernah mendirikan bait suci di atasnya. Maupun sampai pada hari ini. Mata air itu akan memancar dan menenggelamkan anak buah antikristus yang hendak menyerbu dan merebut kembali bait suci yang sudah diduduki oleh Tuhan Yesus itu. Ya, nah itu bagian yang keduanya tadi. Sekarang bagian yang ketiga, ya bicara tentang raja, yakni raja kecil, antikristus yang akan mengadakan perjanjian pendamaian selama 7 tahun dengan orang Israel. Tapi di tengah-tengahnya, ia sendiri, yaitu antikris ini berkhianat ketika mentahbiskan bait suci, tapi melarang orang Israel untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Yahweh mereka. Ya, mereka dipaksa untuk menyembah kepada Abaddon. Nah, itu bagian keempat. Bicara tentang hadirnya Abaddon yang penuh dengan kekejian, ya tadi dengan sayap kekejian itu di atas bait suci. Ia ada di atas bait suci itu sampai dimusnahkan oleh kedatangan Kristus, ya. Nah, Saudara, ini pernah kita bahas di dalam akhir zaman, betul nggak? Nah, nanti boleh di review lagi tentang pelajaran akhir zaman. Sebenarnya ini ada kait mengait, ya, dengan aliran air yang hidup ini. Karena memang Allah ini sudah mencanangkan, memprogramkan akan ada sebuah bait suci di mana dari dalamnya itu akan mengalir sungai yang memancarkan aliran-aliran air itu, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat ya, itu sudah dimulai ketika Abraham mempersembahkan anaknya dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-22. Kita lihat ya, tadi disinggung juga ya. Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung, ya. Nah, salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi gunung yang dikatakan Tuhan itu adalah Moria, ya. Gunung Moria, ya. Nah, baca satu ayat lagi, ya. Baik, nanti bisa digabungkan. 2 Tawarikh 3:1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Nah, Saudara, tempatnya adalah Bukit Moria. Ya, di Bukit Moria itu pernah ada orang yang mempersembahkan korban. Pertanyaannya apa, Saudara? Dimulai dari mana Abraham itu kok akhirnya membawa anaknya naik ke atas gunung itu? Tuhan mulai ngecek, dia tanya kepada Abraham, ketika sudah punya anak Ishak ini. Abraham, apakah kamu mengasihi aku? Oh iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya, atas dasar apa kamu mengasihi aku? Apakah karena aku membuat kamu sekarang sudah menjadi orang sukses seperti ini? Ayo sekarang buktikan kalau kamu memang mengasihi aku. Ya, lalu Tuhan tes Abraham ini. Ya, bawa anakmu itu persembahkan kepadaku ke atas gunung yang nanti aku sebutkan kepadamu. Abraham itu luar biasa. Malam itu dia dapat firman-Nya. Pagi-pagi buta, dia bawa anaknya itu ke atas gunung Muria, mau dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, saya teringat satu kali waktu saya masih ada di Solo, pelayanan di Solo, saya punya teman, ya, itu seorang pengusaha. Dia tuh kalau sering pergi keluar kota,
pulang ya, itu tahun-tahun 89, 90 itu, ya, kalau pulang dia selalu bawa oleh-oleh anaknya itu coklat Silver Queen, ya. Pada waktu itu Silver Queen itu menjadi barang yang masih 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 apa ya, masih belum umum gitu ya. Ya orang-orang tertentu yang makan Silver Queen ya, yang lainnya makan getuk ya. Nah, nah itu bawa Silver Queen ya, karena dia punya anak 3, dia selalu bawa 3 ya. Nah pada waktu itu anaknya ya, ada yang paling kecil usianya baru 6 tahun, 6 atau 7 tahun gitu. Nah yang nomor 2 ya, itu usianya sekitar 10 tahun. Lalu yang nomor 1 usianya sekitar 12 tahun. Jadi 12, 10, sama 7 ya, 7 tahun. Nah, setiap dia dapat ya, dia pulang gitu, lalu dia panggil anak-anaknya, "Papi pulang," gitu ya. Ah, si anaknya itu pada datang semua, cium papinya, gini-gini ya. Lalu papinya bilang, nah, "Apakah kamu tak kangen sama papi? Sayang papi?" "Oh iya, kangen, sayang banget. Oh gini 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 gini." Ah, terus papinya keluarin Silver Queen itu ya. Kasih Silver Queen tuh anaknya peluk tuh, papa ya, aku sayang papa, aku mengasihi papa." Wow, luar biasa ya. Nah, lalu si papahnya ini mulai mikir, kenapa anaknya sayang dengan dia? Kenapa anaknya mengasihi dia? Apa karena didapat Silver Queen atau bukan? Dia mulai cek ya, seberapa besar, berapa persen kasih anaknya itu kepada bapak ya. Lalu saudara, dipanggil anaknya nomor 1 yang masih umur 12 tahun, Silver Queen masih enggak? Oh masih, belum dimakan. Oh sini sini nih ya, gimana kalau kita makan bersama-sama, bagi berdua? Si anak itu bilang gini, "Wah," dia bilang, "kalau sudah kasih, diminta lagi, awas loh Pak," ya orang Jawa bilang timbilen. Kalau udah dikasih jangan diminta lagi lah gitu loh. Bapak kan masih punya duit, beli sendirilah. You know. Si anak itu ngomong seperti itu. Ya, di bapak ini bilang, ya sudah, ya dah, makan aja itu. Apa Silver Queen, ya, sama kulit-kulitnya. Si bapak cuma geleng-geleng. Oke, si anak itu masuk lagi. Panggil anak yang kedua, ya, masih usia 10 tahun itu, ya. Lalu panggil, "Nak, Silver Queen-nya masih ada?" "Oh masih Pak." Ya. "Pak ya, yuk kita makan dah bagi berdua sama papa." Ya, si anak nomor 2 ini, dia bilang gini, "Oke Pak, yuk kita makan bersama-sama. Kita bagi 2 ya Pak." Gitu. Waktu dia potong itu, sama si anak ini, papahnya cuma dapat secuil, dia dapatnya lebih banyak. Mungkin cuma dikasih 1/10%-nya gitu loh, ya. Nah, dia dapat 90%-nya. Nih, wah, ya, tak kasih setengahnya, ngomongnya setengah, padahal cuman 1/10-nya itu, ya. Nah, papahnya makan sambil geleng-geleng aja gitu, setengah kok segini. Gitu, ngerti ya maksud saya ya? Setengah kok segini gitu ya, tapi dia cuman simpen dalam hati, karena dia lagi ngetes anak-anaknya, ya tahu nggak? "Makasih ya Nak ya, mau berbagi dengan papi." Oke, masuk kamar, panggil anaknya yang paling yang baru usia 7 tahun itu, "Nak," dengar, "silkrunya masih?" "Oh masih Pak." Gitu, "Papi boleh nggak minta?" Lah, anak itu bilang apa? "Boleh Pak." Gitu. Dia ambil itu seluruh koin, diserahkan semuanya kepada papahnya, sambil bilang nih, "Nih Pah, seluruh koin, makan Pah semuanya sama kulit-kulitnya." Ya, mungkin dia dengar tadi, ya toh, waktu si anak nomor 1 tadi itu, dia nggak mau kasih, papanya kan bilang juga itu, "Ya sudah nggak apa-apa, makan sendiri itu sama kulit-kulitnya," itu. Ya, sekarang dibalas sama si bungsu itu, "Nih Pah, semuanya Pah aku berikan kepadamu, makanlah Pah sama kulit-kulitnya." Nah, saudara, ya dengar loh, cerita yang saya berikan ini, ya loh, ya, ini benar-benar nyata, ya, pernah terjadi. Nah, kalau kita gambarkan dengan kisah kasih kita kepada Tuhan, kira-kira Anda menjadi anak nomor 1, Anda menjadi anak nomor 2, atau Anda menjadi anak nomor 3?
pasti semua akan jawab jadi anak nomor 3, bukan? Nah, tapi coba kebenarannya, pengennya jadi anak nomor 3. Tapi kondisi Anda hari ini kira-kira anak nomor 1 atau nomor 2? Saya jamin 1000%, pasti nomor 1. Tahu nggak? Nah, kalau supaya kelihatan rohani, pasti nomor 2. Yang nomor 3, belum pernah ada. Karena apa? Yang nomor 3 itu hanya bisa dilakukan kalau Anda punya hati yang baru, yaitu kopi daripada hatinya Yesus. Amin. Ngerti nggak saudara? Manusia itu egois. Nggak kayak Yesus. Anda harus punya hati kopinya Yesus itu loh. Baru bisa mengasihi dengan segenap hati Anda seperti itu. Amin. Nah, Abraham ini gambaran yang luar biasa. Ketika diminta seluruhnya, yaitu masa depannya Ishak itu, dia rela naik ke atas gunung itu. Resikonya banyak, saudara. Pulang bisa dimaki-maki istrinya. Mana anak gua? Betul nggak? Ya? Kenapa lu bunuh gini? Nah, tapi dia percaya sama Tuhan. Nah, dalam perjalanannya itu, ketika naik ke atas gunung, ya, itu bujangnya suruh tinggal di bawah, itu hanya Abraham dan Ishak, bukan? Lalu Ishak itu suruh bawa kayunya, sementara Abraham bawa pisaunya sama apinya. Di jalan itu Ishak tanya, ya, hingga ada lagu. Ada anak bertanya pada bapaknya. Ya tahu nggak? Pah, 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 pah. Kayunya sudah ada, apinya sudah ada, pedangnya sudah ada, pisaunya sudah ada. Mana dombanya? Coba kalau Anda, ya, jadi Abraham. Lalu anak Anda itu seperti Ishak, tanya kepada Anda, jawaban Anda apa? Jawaban Anda apa coba? Eh, apakah Abraham bilang ini, "Dombanya kamu," gitu? Enggak, saudara. Jawaban Abraham itu sangat bijaksana, ya. Nanti Tuhan yang akan menyediakannya. Amin. Itu sama seperti pada waktu Tuhan Yesus menawar kepada bapaknya, "Bapak kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang akan terjadi." Amin. Dia tahu semuanya itu ada di bawah kendali Tuhan. Amin. Dia yang sedang bekerja. Hati yang baru itu hati yang dikendalikan oleh Tuhan. Ya. Dia yang memutuskannya, dia yang bertanggung jawab, dia yang menanggung resikonya juga. Nah, kita hanya nurut saja. Kita percaya, berserah kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, coba kalau Abraham bilang, "Dombanya kamu." Oh, itu si Ishak taruh itu kayunya dilari. Pasti ceritanya beda di Alkitab, ya. Kalau Abraham salah menjawab, dia bilang, "Kamu dombanya, kamu akan aku potong." Itu pasti dilempar kayunya, dilari, maka terjadilah kejar-mengejar antara papa dengan anak. Nah, untung tidak terjadi. Kenapa? Jawaban Abraham sangat-sangat bijaksana dengan mengatakan, Tuhan yang menyediakan. Dan itu merupakan iman daripada Abraham. Betul. Sampai di atas gunung itu, ketika Ishak itu mau dipersembahkan, ya, ada suara, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu, karena aku tahu hatimu." Amin. Eh, karena aku tahu hatimu sangat mengasihi aku. Eh, ayo saudara mulai. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan bisa melihat hati Anda. Hati anak pertama, hati anak kedua, atau hati anak ketiga. Dia tahu persis hatimu. Ya, Anda tidak bisa bohong dengan Tuhan. Seberapa persen Anda mengasihi Tuhan? Tuhan mau Anda mengasihi Dia 100% dengan segenap hati kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, supaya tergenapi apa yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal ya
Kitab Wahyu pasal 19 sampai ayat yang ke-20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nah, saudara, nanti akhirnya ya binatang yaitu Abaddon dan nabi-nabi palsu yaitu antikris akan diringkus. Ya, nah sekarang, saudara. Ketika aliran air itu mulai mengalir, nanti akan terjadi sebuah hidup namanya hidup berkelimpah. Amin. Nah, abundant ya of life. Jadi ini hidup berkelimpahan ya. Nah, sekarang bagaimana proses seseorang untuk memiliki hidup yang berkelimpahan ini? Ya. Bagaimana proses seseorang untuk memiliki hidup yang berkelimpahan? Hidup duniawi itu sebenarnya hanya pendek. Hanya bila hidup itu ditukar dengan hidup Tuhan Yesus, barulah hidupnya berlanjut terus. Dengan rela kehilangan hidup lamanya, maka barulah ia beroleh hidup yang baru itu. Amin. Ya. Nah, sekarang hidup seseorang itu tergantung dari keadaan hatinya, bukan? Ya. Hidup seseorang tergantung dari keadaan hatinya. Kalau ya sekarang kita lihat, bila seseorang memiliki hidup, hatinya akan penuh dengan firman Allah. Dan sebaliknya juga, seorang yang hatinya penuh dengan firman Allah, ia akan memiliki hidup yang berkelimpahan pula. Amin. Nah, sekarang tandanya gini ya, orang yang hidup hatinya penuh dengan firman. Orang yang hatinya penuh dengan firman, mereka akan hidup dalam kelimpahan. Kalau bicara tentang hidup kelimpahan, jangan mikirnya duitmu segudang gitu loh, jangan. Ya, hidup berkelimpahan itu begini, saudara. Anda akan punya sesuatu yang lebih, sehingga Anda bisa menjadi blessing, menjadi berkat bagi orang lain ketika orang itu membutuhkan. Betul nggak? Ya. Nah, mulai belajar. Orang kaya sama orang berlimpah itu hal yang berbeda. Ya, Tuhan mengatakan orang kaya sulit untuk masuk surga. Karena banyak hartanya. Tapi orang berkelimpahan itu, betul nggak ya? Itu spirit, itu roh. Kalau toh Anda punya sesuatu, apa yang Anda miliki tak pernah habis untuk digunakan, bahkan ada sisanya dan bisa untuk orang lain di sekitar Anda juga. Amin. Itu orang yang memiliki roh kelimpahan, ya. Elia itu punya roh kelimpahan yang luar biasa. Dia mengadakan banyak mujizat. Contoh ya, ketika ketemu dengan janda Sarfat, ya, barangnya berapa? Segenggam tepung, tapi bisa dimakan, betul nggak? Sampai keadaan sudah normal kembali, ya. Elisa juga sama, tetes minyak, betul nggak? Bisa dipakai untuk bayar utang, sisanya masih banyak lagi. Itu kelimpahan saudara namanya. Amin. Nah, jangan pernah berpikir, aku akan memberi, aku akan berbagi kalau aku sudah kaya. Orang yang selalu punya slogan, ya, konsep seperti itu, saya sudah membuktikan. Saya sudah melihat beberapa contoh. Orang yang selalu ngomong seperti itu, sampai kapanpun dia tak pernah berbagi dengan orang lain. Kenapa? Namanya kaya itu relatif. Sudah punya 1 M, dia pengen 2 M, pengen 10 M. Sudah punya 10 M, ember, ya, masih terus lagi dah, betul nggak? Eh, kalau perlu seluruh dunia itu jadi miliknya dia itu loh. Orang yang pengen kaya akan jatuh ke dalam banyak pencobaan. Kenapa? Ada roh rakusnya, ada roh serakahnya di situ. Tapi kelimpahan itu hal yang berbeda. Saya tidak berdoa supaya Bapak Ibu Saudara jadi kaya.
Tapi saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang berkelimpahan. Amin. Ya, berkelimpahan. Amin. Nah, kalau nggak setuju ya sudah. Ya, saya tidak pernah mendoakan orang jadi kaya. Tapi janjinya Tuhan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, orang yang berlimpah karena hidupnya penuh dengan firman. Amin. Hidupnya penuh dengan firman. Kenapa orang yang hidupnya penuh dengan firman mereka baru mengalami kelimpahan? Karena, saudara, kekuatan itu datangnya dari firman. Amin. Kekuatan itu datangnya dari firman. Ya, seperti contoh, bayi yang minum susu dengan kuat. Mereka, bayi ini akan bertumbuh dengan lebih cepat dan memiliki kekuatan. Tapi bayi-bayi yang kurang minum susunya tak mampu mengembangkan hidupnya dengan bebas itu. Amin. Nah, firman itu seperti air, engkau tahu itu, dan tak seorang pun dapat menampung air bila bejana mereka bocor atau retak. Oleh karena itu, ya, kita tahu luka batin itu yang menyebabkan bejana seseorang menjadi bocor, ya. Nah, sehingga air itu tidak akan mampu membasuh atau menyembuhkan tubuhnya maupun pikirannya sendiri. Tapi sebaliknya, mereka yang hatinya telah dipulihkan nanti akan menampung banyak air hidup yang berlimpah-limpah dan sanggup untuk menyembuhkan luka bangsa-bangsa. Amin. Mengertikah engkau? Ya. Nah, tadi saya katakan Yohanes 10 ayat 10. Ya. Hidup kelimpahan itu yang dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Perhatikan ya, itu pekerjaannya pencuri. Ya, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi damai Anda, dia bunuh masa depan Anda, dia binasakan Anda, ya karena Anda kecewa, menolak Tuhan, nanti masuk neraka. Aku datang, atau Tuhan Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, dalam segala kelimpahan. Nah, itu janjinya Tuhan, yaitu untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, hidup berlimpah-limpah seperti yang Tuhan Yesus janjikan itu bukan berarti kelimpahan secara material, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Bukan berarti hidup dalam berkelimpahan secara material. Karena ini adalah hal hidup yang lebih real, ya, yang lebih real dari hidup di dalam daging. Nah, hidup apa itu? Hidup di alam roh yang berlimpah dengan kekayaan yang dikaruniakan Allah karena iman. Itu hanya terjadi bila hati orang percaya itu dibaharui, dipenuhi oleh air yang hidup dan melimpah-limpah. Nah, contohnya begini, saudara. Kita baca ya, nanti dalam kitab Yeskiel, digambarkan bagaimana hidup berkelimpahan itu akan benar-benar terjadi secara fisik dan juga di alam roh dengan mengalirnya air kehidupan, ya, yaitu aliran kuasa Roh Kudus yang sangat dalam seperti sungai yang tak terseberangi dalam hidup tiap-tiap orang percaya. Nah, ini gambarannya. Yeskiel pasal 47. Ya, Yeskiel 47 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, saudara, kita baca tentang Yeskiel pasal 47 itu bagus sekali. Ya, ini gambaran daripada bait suci yang mengalirkan aliran-aliran air yang hidup. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh
ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya, aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Ya, sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Ya, membual itu artinya berkelimpahan. Ya, wah luar biasa ya. Terus ayat 3 dan 5. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1.000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat 4, ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat 5, sekali lagi ia mengukur 1.000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Perhatikan ya, kata sungai ketemu di sini. Sekarang air itu sudah menjadi sungai dari bait suci itu ya. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya, nah ayat 6 sampai ayat yang ke-9 lanjutannya. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ayat 8, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Perhatikan ya. Jadi ada dampak luar biasa. Waktu masuk di Araba Yordan, bermuara di Laut Asin yang banyak mengandung garam, air itu mengubah, aliran itu mengubah dari asin menjadi tawar. Sehingga ayat 9, kemana saja sungai itu mengalir, perhatikan ya, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ya, ini bicara tentang dampak dalam kehidupan. Apa yang terjadi ketika bait suci itu telah mengeluarkan aliran-aliran air. Amin. Nah, ayat 10 sampai 12-nya. Nah, saudara, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Wow. Keren ya. Jadi selama 3 sesi ini, kita membahas tentang aliran air yang hidup. Bicara tentang bait suci, tentang ini dan itu segala macamnya. Ujung-ujungnya apa saudara? Kita lihat keadaannya. Seperti apa yang Tuhan katakan, aku datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu akan terjadi. Ya. Jadi persyaratan pertama, jadikan
hidupmu, tubuhmu, dirimu adalah menjadi bait suci dulu, ya. Jadikan dirimu bait suci dulu. Dengan cara mengundang Yesus masuk dalam hatinya, ya. Ketika saya ada di dalam sebuah rumah, saya tinggal di rumah itu, orang menyebut itu rumah saya, bukan? Ketika Tuhan tinggal masuk dalam hati Anda, Dia tinggal di dalam hati Anda. Artinya, rumahmu, tubuhmu itu adalah rumahnya Allah juga. Amin. Kenapa? Isinya Allah di dalam diri Anda. Jadikan dan pastikan bahwa Anda adalah bait suci. Amin. Dan bait suci itu nanti harus mengalirkan aliran-aliran sungai kehidupan seperti itu. Sehingga membawa dampak yang luar biasa. Membawa kehidupan, membawa kelimpahan yang besar sekali. Amin. Nah, saya harap saudara mulai ditangkap, benahi bejana hatimu. Sehingga benar-benar bisa memancarkan aliran air. Jangan menjadi bait suci yang tak pernah bisa memancarkan aliran air. Kenapa? Anda bait suci tapi luka batin terus, kecewa terus, hatimu pecah, hatimu retak. Orang seperti ini, bait suci yang tak mengalirkan air apapun juga. Amin. Yang selalu hanya untuk kepuasan diri sendiri biasanya. Ya, bocor ini, bocor itu dan sebagainya. Nah, jadilah ya bait suci yang punya cadangan air banyak. Wah, memancar air, mengalir, mengalir. Amin. Mulai alirkan. Saya harap saya kalau ketemu dekat dengan Pak Simon, ya, saya merasakan ada yang mengalir gitu, ya. Ya, gitu ya. Kapan itu? Jangan lama-lama. Jangan nunggu pakai lama. Amin. Jangan nunggu pakai lama. Inilah saatnya untuk berubah, untuk mengubah keadaan Anda. Amin. Anda bukan orang yang nyedot terus dari orang lain, tapi Anda menjadi supplier. Amin. Yang mengalirkan sesuatu untuk orang lain. Mindset-nya harus diubah, ya. Mulai belajar. Anda itu anak berkat karena ada kelimpahan di dalam hidup Anda. Amin. Mulai berpikir, bagaimana aku bisa memberkati orang itu? Jangan Anda berpikir rendah. Ya, siapa yang mau berkati aku? Gitu enggak? Nah, Anda itu anak berkat. Anda akan jadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Berpikiran cuma satu, ya, aku memberkati, aku memberkati. Nanti Anda nggak akan nyanyi lagu itu. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Gitu ya, ya, yang apa? Ya, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, ya. Selalu begitu, berkat tercurah, tercurah, tercurah. Dengar ya, berkat tercurah, tercurah. Jadi selalu datang sama Tuhan itu ini terus. Mulai tangannya diubah. Lebih berkat memberi daripada menerima. Amin. Amin. Hah? Mulai malam hari ini. Lebih berkat memberi daripada menerima. Ya. Siapa yang mau doain saya? Gitu loh. Jangan berpikir seperti itu lagi. Siapa yang mau saya doain? Nah itu memberi namanya. Ya. Semua murid di sini kan sedang digarap nih. Bukan jadi orang yang merengek terus begitu. Anda bisa. Kalau Anda sudah bisa menolong dirimu sendiri, Anda akan menolong orang di sekitar Anda. Tapi kalau saya tolong terus, kapan Anda bisa menolong orang lain? Paling banter Anda akan bawa orang lain lagi kepada saya. Betul nggak? Tambah PR namanya. Banyak orang ya, pengennya sibuk terkenal. Wow, pasiennya banyak gitu ya. Supaya cepat populer begitu ya. Wah, gitu ya. Wow, menyembuhkan orang sakit pamerin di YouTube segala macam gitu gitu segala macam gitu. Wah, supaya apa? Propaganda seperti itu. Justru di sini Saudara, ya.
buang semua niat untuk menjadi populer, ya. Sebenarnya gampang, Saudara, jadi populer itu. Anda loyal aja dengan banyak orang, ya. Nanti orang akan dari mulut ke mulut begitu ya. Anda akan cepat populer. Tapi Anda tidak pernah mendewasakan orang. Saya memilih untuk tak menjadi populer tak masalah, ya. Yang penting orang-orang yang saya didik, mereka bertumbuh. Dan itu merupakan kepuasan saya. Melihat orang-orang yang ikut online discipleship, mereka boleh bertumbuh. Mereka ada kesaksian, Pak puji Tuhan. Kemarin Pak saya ngelayanin orang. Pak gila. Wah, dah. Itu namanya hidup berkelimpahan. Amin. Kesaksiannya seperti itu. Bukan selfie terus, Pak saya itu gimana? Oh gini Pak, gini. Terus dirinya sendiri. Ya, sekali-kali juga nggak masalah. Tapi kalau udah banyak kali, ya kali berapa dulu? Nah itu perkaliannya harus dibuang. Amin. Nah lanjut sedikit saudara ya, kita tuntaskan malam hari ini ya. Masih ada lagi. Semua nubuatan di atas akan digenapi pada masa kerajaan 1000 tahun. Ya. Selama itu pula, sungai air kehidupan itu akan terus mengalir dan mengubah air laut asin atau laut mati itu menjadi laut yang hidup, penuh dengan ikan-ikan dan pohon-pohon yang daunnya nanti akan menjadi obat di kanan dan kirinya. Ya. Nah, nanti setelah langit baru dan bumi baru diciptakan, air yang hidup itu akan mengalir lagi dari tahta Allah Bapa dan tahta Anak Domba. Dan selama itu pula air yang hidup itu mengalir dari hati setiap anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Alkitab. Amin. Wahyu pasal 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Amin. Nah, itu tadi adalah keadaan di kerajaan langit baru bumi baru, ya. Orang yang hatinya hancur justru akan memperoleh kesempatan mengalami proses penggantian dengan hati yang baru. Orang ini akan memiliki hidup Kristus atau life, nyawa, kehidupan, dan memilikinya dengan segala berkelimpahan. Ya, sebaliknya ada orang-orang yang hatinya menebal, keras, dan berat telinganya untuk mendengar dan mengerti tentang kebenaran-kebenaran seperti ini. Mereka tidak akan mengalami kesembuhan dan pemulihan hati seperti seseorang yang percaya. Dengan demikian, hidupnya paling tinggi hanya berakhir dengan kelimpahan secara materi di dunia saja. Nah, sekarang kita lihat ayat terakhir, ini ayat penutup kita. Kisah 28, ya, Kisah pasal 28 ayat yang ke-27. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah selesaikan ya tentang aliran air yang hidup. Ya, cuci sampai bersih hidupmu. Jadikan bejana hidupmu yang mampu menampung aliran-aliran air itu dan pancarkan air itu menjadi aliran-aliran yang hidup. Memang Anda bait suci. Amin. Nah, besok kita akan membahas satu topik ya. Tubuhmu adalah bait sucinya. Nah, tubuhmu adalah bait sucinya. Ya, jadi masih ada kesambungannya. Ya, tubuhmu adalah bait sucinya. Ya, pastikan besok masih bisa hadir
untuk mengikuti ajaran lagi. Ya, ajak teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh mendapatkan blessing. Share ya, link yang kami bagikan, Anda boleh share ke orang-orang lain. Ini untuk umum Saudara, ya. Bukan untuk orang khusus. Untuk orang umum supaya mereka juga boleh menerima berkatnya seperti Anda menerima berkat yang sama malam hari ini. Amin. Nah, mumpung gratis Saudara. Bagi saja, bagi saja. Bagi saja linknya ya. Nanti kalau kita lihat ya, kuotanya memang kelihatannya melebihi 100, nanti kita udah bisa antisipasi untuk buka link yang baru juga ya. Nah, Bapak Saudara, terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini. Tuhan Yesus berkati semuanya. Amin.